Halo guys, welcome to Eduidea, when the idea becomes true tomorrow. So, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Project 180 atau Project 180. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu biar gak ketinggalan buat konten edukasi lainnya. Cus! So, pernah gak sih kalian berada di titik hilangnya motivasi, produktivitas, dan kemauan belajar? Ya, kalau mau dibilang sih malas aja gitu. Tapi tahu gak sih kalian apa bahaya dari rasa malas? Oke, dari sini saya bakalan ngejelasin dulu. Rasa malas dapat mengakibatkan kecanduan jika tidak berusaha untuk diobati. Dan bahkan rasa malas itu bisa menular loh. Saya juga baru tahu nih. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hasil penelitian yang diunggah dalam jurnal PLOS Computational Biology ini mengungkapkan bahwa manusia cenderung belajar dan mencoba untuk malas, tidak sabar, dan skeptis dari orang lain. Kami telah menunjukkan bahwa sikap seseorang terhadap usaha, keterlambatan, dan resiko adalah hal yang ditiru dari orang lain, tulis para peneliti. Nah kan, tahu bahayanya rasa malas? Saya juga baru tahu nih, rasa malas itu kok bisa nular ya? Aneh juga. Oke, buat orang yang nanya, gimana sih caranya biar ngobati rasa malas ini? Biar lebih produktif lagi gitu. Ya, sebetulnya obatnya itu ya dilawan rasa malasnya. Tapi kadang-kadang gini nih, kita bingung buat konsisten ke depannya gitu. Nah, maka dari itu, let me introduce the Project 180. Oke. Jadi apa sih Project 180 itu? Ya, seperti namanya, Project 180 itu adalah sebuah proyek yang berjalan selama 180 hari menuju diri lebih baik. Ya, singkatnya, kamu harus konsisten di 180 hari ini gitu. Yap, kamu gak salah dengar, 180 hari. Ya, sebetulnya masa manusia untuk bisa berkonsisten itu 21 hari. Dilansir di Detik Edu, peneliti dari California Institute of Technology, Caltech, University of Chicago, dan University Pennsylvania menemukan ketimbang magic number 21 hari, orang yang membantu kebiasaan lebih lama, yakni sekitar 4-7 bulan untuk terbiasa rutin berolahraga. Tapi kan itu olahraga, ya nggak beda jauh sih sebetulnya. Tapi mari kita berpikir panjang. Gimana kalau membentuk kebiasaan belajar untuk 180 hari? Oke, jadi apa sih poin-poinnya untuk mengejar 180 hari ini? Oke, mari kita masuk ke poin nomor 1. Pertama, tetapkan apa tujuanmu. Yap, benar. Apa tujuanmu untuk memulai proyek ini? Untuk memulai proyek ini, tentunya kamu juga harus ada tujuan. Untuk memulai proyek ini, apapun tujuanmu, apakah itu untuk belajar, apapun itu untuk olahraga, untuk menjadi atlet, apapun, dan direkomendasikan tujuanmu itu jelas. Dan kalau bisa, tujuanmu itu ditulis dan dipampang di dinding gitu. Kayak apa aja. Ya, kesannya juga untuk mempertegas juga gitu. Biar kamu tuh gak dikit-dikit lupa sama tujuan kamu buat mulai project 180 ini gitu. Jadi kesannya tuh gak kalang kabut gitu. Kalau emang gak ada tujuan, justru itu bakalan memperlambat kamu. Bakal gak jelas aja tujuannya gitu. Bahkan tengah jalan ya bisa putus lagi. Gitu kan. Nah, kenapa sih tujuan ini sangat penting banget? Ya, mulai aja dulu dengan tujuan yang kecil, yang jangan terlalu besar.
Karena kalau langsung besar itu justru malah beratin kamu gitu buat ngejalanin project ini. Kecil-kecil aja, santai-santai aja. Karena kecil-kecil lama-lama menjadi bukit. Kedua, buat to-do list kamu setiap hari, dimulai dari kamu bangun tidur, kerja, kuliah, olahraga, dan lain sebagainya. Kamu tulis, dan yang harus digarisbawahi adalah hal apa saja yang kamu harus prioritaskan, dan kalau bisa kamu pampang di tembok, sama seperti poin nomor 1, agar menjadi motivasi juga buat kamu. Jadi maksudnya apa sih? Jadi sebetulnya ini tuh terkait dengan yang namanya disiplin. Mulai kamu bangun tidur, hal apa yang harus pertama kali kamu lakukan dan prioritaskan, itu yang harus kamu lakukan. Jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Untuk 180 hari. Poin ketiga, buatkan konsekuensi. Buatkan dan tuliskan konsekuensi jika kamu tidak melakukan to-do list yang ada di poin kedua. Kenapa harus ada konsekuensi? Ya karena ini kesannya untuk mempertegas. Jikalau kamu tidak melakukan to-do list tadi, bisa saja hukumannya berupa push up mungkin. Hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang berbau negatif yang menyiksa diri kamu, jangan. Kamu gak akan kuat. Ya pokoknya gitu. Kalau kamu tidak melakukan to-do list tadi, kamu harus menerima konsekuensinya. Tuliskan dan pang-pang lagi di tembok kalau bisa. Poin yang keempat, ini poin yang paling penting, yaitu work in silence. No social media, no attention, karena sosial media adalah pencuci otak terbaik. Segala sumber kemalasan, tidak percaya diri, itu sumbernya dari sosial media. Oke, dilansir dari Penn Medicine Lancaster General Health, mengutip bahwa lebih banyak masalah dapat muncul ketika Anda terlalu menekankan pada interaksi yang Anda terima atau tidak, pada konten yang Anda bagikan. Misalnya, jika Anda memposting gambar dengan harapan mendapat suka atau komentar dan tidak mendapatkan tanggapan yang Anda inginkan, Anda mungkin merasa kecewa atau tidak valid. Jadi minimalisirlah penggunaan sosial media. Stop penyiksaan kepada diri sendiri, sayangilah batinmu dan juga otakmu. Kalau boleh cerita sedikit ya, dulu itu, zaman-zaman orang tua kita dulu itu yang namanya overthinking, yang namanya insecure dan lain segalanya yang ada pada zaman sekarang ini, teknologi, itu nggak ada loh. Faktanya seperti itu, karena saya sering berbicara, ngobrol-ngobrol sama orang-orang terdahulu yang sekarang udah pada tua, dan mereka berbicara, ya memang tidak ada. Karena memang ya arus informasi itu tidak sederas dengan sekarang yang bisa diakses dengan mudahnya dengan bermodalkan handphone dan juga kuota. Seperti itu. Jadi gimana dong orang-orang dahulu itu untuk memperoleh informasi itu? Ya mereka baca koran dengan sumber yang terpercaya gitu, tanpa terdistract oleh informasi-informasi dari orang lain yang memang cuma untuk sengaja-sengajaan doang gitu, yang ya flexing mungkin, pamer pencapaian mungkin. Nah itu adalah informasi-informasi yang mendistract pikiran kita untuk insecure, untuk overthinking dan lain sebagainya gitu.
Ya mungkin poin yang keempat ini bisa dijadikan acuan kalian untuk menjalani project 180 ini. Poin yang terakhir adalah konsisten dan perbanyak ibadah kepada Tuhan. So inilah yang menjadi tolak ukur kita sebagai manusia. Tugas kita hanyalah berdoa, beribadah, dan juga berusaha. Urusan hasil dan yang lain sebagainya suatu saat nanti itu adalah urusan Tuhan. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari Mimin. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi diri lebih baik dalam 180 hari ini, dan pastinya dengan tips dan trik yang udah Mimin bagiin. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga kebawa vibe positif sama kalian juga. Oke, mungkin segitu doang. Terima kasih. See you on next videos. Bye.